Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa yuti'unallaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Sahabat kajian As-Sabiq yang saya hormati dan Allah muliakan, alhamdulillah kita masih terus diberikan berbagai bentuk kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, Islam, nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan kenikmatan yang Allah telah berikan kita mampu mensyukurinya dan menjadi hamba yang senantiasa bersyukur dan mempunyai predikat abdan syakuro, hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kajian As-Sabiq rahimahumullah, saya akan mencoba di kajian pagi hari ini atau pagi menjelang siang hari ini akan mengambil sebuah tema menggapai rahmat Allah di bulan Ramadan. Mungkin ada ulama berpendapat bahwa bulan Ramadan itu dibagi tiga ya. Awaluha rahmatun wa awsatuha magfirah wa akhiru itkun minanar. 10 di bulan Ramadan merupakan rahmat Allah. 10 kedua di bulan Ramadan merupakan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan 10 ketiga adalah pembebasan manusia dari api neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin 10 awal Ramadan sudah kita lewati lebih dari 5 hari ya. Nah, mungkin kita menjadi orang yang wajib muhasabah diri. Apakah kita layak sebagai orang yang dirahmati oleh Allah, atau sebaliknya orang-orang yang justru tidak layak untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang banyak orang berpikir bagaimana untuk mendapat rahmat Allah, dan banyak pula orang salah mendefinisikan rahmat. Orang yang diberikan segalanya, jabatannya yang tinggi, hartanya yang banyak, rupanya yang cantik dan kasep, tapi ternyata dalam dirinya mendapatkan rahmat Allah tidak ya. Sebab belum tentu dengan rezeki yang banyak, dengan kekayaan yang begitu melimpah, harta jabatan itu merupakan sebuah rahmat, itu merupakan sebuah ujian dan amanah dari Allah. Dan kebanyakan dengan harta dan jabatan itu justru bukan menjadi rahmat bagi dirinya, kebanyakan menjadi satu alat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat dalam Quran surat At-Taubah. Fala tujibka amwalhum wala auladuhum. Dan janganlah kamu merasa ta'azub, merasa kagum, merasa begitu bangga. Fala tujibka amwalhum, dengan harta, jabatan, harta, kecantikan, kekayaan. Mereka terlalu bangga dengan hal itu. Mungkin itu tidak menjadikan satu alasan dirinya untuk menjadi menjadi sebuah rahmat. Tidak, belum tentu. Bukan tidak ya, belum tentu. Kenapa? Sebab Allah di dalam Al-Quran surat At-Taubah tadi, janganlah kamu merasa bangga. Mungkin saja dengan harta yang banyak, jabatan yang tinggi, anak yang begitu banyak yang sukses, mungkin saja, kata Allah, kita terlalu bangga. Innama yuridullaha liyu'azzibahum fil hayatid dunya. Maka Allah akan menjadikan dengan harta dan anaknya, karena mereka terlalu bangga. Mereka menganggap bahwa itu sebuah rahmat dari Allah, sebuah karunia dari Allah. Fala tujibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'azzibahum. Artinya Allah akan menjadikan satu alat
untuk menyiksa mereka di kehidupan dunia. Wa tazhaqu anfusahum wa hum kafirun, dan mereka meninggal dalam keadaan kafir kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Sahabat kajian rahimakumullah, bahwa tadi apa itu rahmat dan bagaimana kita untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kajian As-Sabiq rahimakumullah, kita lanjut kembali ya. Dengan tema bahasan tentang bagaimana menggapai rahmat Allah di bulan Ramadan ini. Tadi jelas bahwa di dalam Quran surat At-Taubah, bahwa yang disebut dengan rahmat itu bukan karena anak sukses, harta yang begitu banyak, jabatan yang begitu tinggi. Bukan itu sebetulnya yang menjadi ukuran kesuksesan rahmat Allah yang Allah turunkan kepada hambanya. Bahkan tadi begitu jelas, mungkin saja innama yuridullah itu menjadikan satu alat cambuk, alat panyiksa, bikin diri di kehidupan dunia dan mati dalam keadaan kafir kepada Allah. Fala tujibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullah liyu'adzibahum fil hayati dunya wa tazhaqu anfusahum wa hum kafir. Janganlah kamu merasa bangga dengan harta anak, mungkin itu sebagai alat panyiksa di kehidupan dunia dan mati dalam keadaan kafir. Tidak sedikit orang dengan kebingungan harta dan banyaknya anak justru bukan menjadikan sebuah rahmat, tapi menjadikan malapetaka bagi dirinya. Yuk kita bermuhasabah, seluruh jamaah yang ada di kajian As-Sabiq. Mungkin kita menganggap bahwa dengan jabatan yang tinggi, harta itu merupakan sebuah rahmat. Bukan. Mungkin saja itu sebuah ujian, mungkin saja itu sebuah bencana. Kenapa? Banyak orang yang stres, banyak orang yang galau. Mereka mati dalam keadaan ingkar kepada Allah karena harta dan anak-anaknya. Tapi apa sih orang yang akan mendapatkan rahmat Allah itu? Tadi mungkin kenikmatan makan, minum, semua manusia, semua makhluk Allah merasakan, kambing, ayam dan sebagainya, manusia. Bahkan bukan agama muslim pun, mereka ingkar, mereka bermaksiat. Mereka pun merasakan kasih sayang Allah berupa materi, uang dan sebagainya. Tapi yang disebut orang yang akan mempunyai gelar almarhum. Orang yang dirahmati oleh Allah, almarhum itu kan. Tapi kita suka, biasa di kita, gelar almarhum itu hanya kepada orang yang sudah meninggal dunia. Mereka merasa bangga dengan al-mukarram, ya, pangersa yang terhormat. Padahal itu bukan hanya sebatas pujian manusia. Coba Allah memanggil dengan almarhum, orang yang dirahmati oleh Allah. Mungkin orang marah, almarhum Ibu Gina, ya. Mungkin orang yang marah, kenapa memanggil almarhum kepada saya? Saya masih hidup. Padahal almarhum itu sebuah doa, sebuah predikat dari Allah, panggilan orang-orang yang ada di dalam rahmatnya Allah. Kalau tadi dalam Quran surat Al-A'raf ayat 7, surat 7 ayat 56, di akhir ayat itu inna rahmatallahi qarib minal muhsinina. Inna rahmatallahi qarib. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat. Bagi siapa? Minal muhsinina, bagi orang-orang yang banyak berbuat baik. Minal muhsinina, bagi orang-orang yang berbuat baik. Rahmat itu dekat. Rahmat Allah itu dekat. Tapi minal muhsinin, bukan orang yang diam, bukan orang yang banyak melamun. Di bulan Ramadan ngalamun bidur, ngalamun, tidur, ngalamun, lanjut TV, nyawa HP. Wayana. Kita tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Siapa orang yang akan mendapat rahmat Allah? Kajian As-Sabiq rahimakumullah. Mari kita buka Quran surat At-Taubah, ya. Quran surat At-Taubah ayat ke-71. Sekali lagi buka Qurannya, surat At-Taubah ayat 71. Apa saja amal soleh, apa saja yang akan Allah turunkan rahmatnya bagi setiap manusia yang melaksanakannya. Kita cukupkan dulu sekian ya. Ya. Sudah dibuka Qurannya? Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'unallaha wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Wal mu'minuna wal mu'minat, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, ba'duhum awliya'u ba'din, satu dengan yang lainnya. Ba'duhum awliya'u ba'din, satu dengan yang lainnya. Ya'muruna bil ma'ruf. Wal mu'minuna, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, satu dengan yang lainnya bahu membahu. Bahu membahu. Untuk apa? Saling tolong menolong. Saling saling membantu, saling mengasihi, saling menasehati. Jadi kita muhasabah, apakah di bulan Ramadan ini tampak dalam diri kita ba'dhum awliya'u ba'din, minimal di lingkungan keluarga. Ya. Dalam keadaan lockdown di rumah saja, saling mengingatkan baca Quran, saling mengingatkan infak, sedekah, saling mengingatkan sholat malam, saling mengingatkan dalam berbagai bentuk kebaikan. Atau kita termasuk orang yang diam. Baiklah, salaki rek sholat, rek puasa, budak rek puasa, ataukah kita seperti itu? Jangan harap diri kita mendapatkan rahmat Allah kalau kita bersifat individualisme. Yang penting senang dirinya, yang penting tidak menyakiti orang, yang penting. Artinya diri kita tidak bersosialisasi dengan manusia. Artinya kalau dalam ayat lain itu ada hablum minanas. Allah dengan Allahnya baik, puasanya baik, umrahnya baik, jihadnya baik. Tapi dengan masyarakat, dengan masyarakat tewawu, jeung tatangga tidak aku dan sebagainya. Maka coba kita sahabat kajian As-Sabiq, kita renungan. Mungkin kita salah satunya orang yang dijauhkan dari rahmat Allah karena hilang satu ba'duhum awliya'u ba'din. Yang kedua, siapa yang orang yang akan dirahmati oleh Allah? Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Nah, orang yang senantiasa ada dalam rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Ya'muruna bil ma'ruf. Orang yang senantiasa mau menyuruh manusia untuk berbuat baik, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah manusia supaya jauh dari kemungkaran. Nah, kajian As-Sabiq rahimakumullah, maaf ya, yang disebut dengan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar bukan hanya kajian-kajian seperti ini salah satunya. Ya. Salah satu dari ya'muruna bil ma'ruf itu salah satunya ini. Tapi dimanapun kita berada, kita melihat kebaikan tapi orang diam atas kebaikannya, maka kita belum tentu menjadi nilai orang yang dirahmati oleh Allah. Nah hari ini ya, begitu ramainya saling mengingatkan untuk sahur, saling mengingatkan A, B, C dan sebagainya. Mengingatkan manusia supaya berbuat kebaikan. Sekecil apapun kebaikan, miskola darrotin ya khairan yarah. Miskola darotin sarayarah, miskola darotin khairayarah. Kejelekan sekecil apapun dan keburukan sekecil apapun kita akan melihatnya dan Allah akan membalasnya. Coba jadilah sebagai seorang mukmin yang tidak pernah diam di dalam dirinya untuk senantiasa manusia mengajak apapun bentuk resikonya. Sahabat kajian As-Sabiq rahimakumullah, bahwa sebetulnya ya, orang yang akan dirahmati oleh Allah ya'muruna bil ma'ruf, artinya bahwa kebaikan sekecil apapun, kebaikan sekecil apapun, maka coba ingatkan. Maka tatkala kita ya'muruna bil ma'ruf,
menyuruh manusia untuk berbuat baik di hadapan Allah. Bibir ini tidak pernah mau diam kalau ada kebaikan dan orang tidak melakukan kebaikannya. Ya, coba awali dalam diri keluarga. Kenapa? Sebab itu merupakan modal kita untuk menggapai sebuah rahmat Allah. Mumpung kita di bulan Ramadan, coba. Bulan Ramadan itu Allah mendidik kita, mentarbiah kita menjadi orang yang mulus. Seperti pohon jamur. Mungkin ibu-ibu tahu jamur ya. Kalau jamur itu dari mulai akar sampai dahan, daun, semuanya bermanfaat. Nah itulah orang yang mendapatkan rahmat Allah penuh dengan berbagai bentuk kebaikan. Gorikun, mugrikun, pil ibadah. Mereka senantiasa tenggelam dan terus tenggelam di dalam ibadah kepada Allah. Itulah orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun rezekinya tidak banyak, pangkatnya TRT acan, tapi mereka penuh dengan kebaikan. Itulah orang yang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kedua, orang yang tidak pernah mau diam tatkala kemungkaran tampak di dalam dirinya. Sekecil apapun kemungkaran. Coba, sekecil apapun kemungkaran. Sampai Rasul begitu jelas dalam sebuah hadis kita sering man ra'a munkaron. Barang siapa orang yang melihat kemungkaran sekecil apapun, mampu dengan lisan, lisanlah. Mampu dengan tangan, tanganlah. Tapi lisan tidak mampu, tangan tidak mampu. Dengan hati kita merasa benci akan kemungkaran itu, ada aful iman, orang yang paling lemah. Coba ya, sahabat kajian As-Sabik. Jangan sampai kita mundur untuk mencegah kemungkaran, sekecil apapun kemungkaran. Coba dengan lisan kita yang baik, ya, dengan kita lisan yang begitu baik. Coba tutur kata yang lembut, ajak mereka, cadarkan mereka, jangan sampai berbuat. Kenapa? Mungkin hari ini tidak seberapa resikonya, tapi terkala kita mati di hadapan Allah, mendapatkan sebuah hisaban. Lihat dalam Quran surah Al-Mulk, bagaimana Allah akan menanyakan setiap orang yang dilempar kepada neraka. Ida ulku piha sami'u laha sahiqaw wa hiya tapur. Takadu tamayyaju minal ghaid kullama ulqiya piha faujun salahum khajanatuha alam ya'tikum nadir. Coba. Ida ulqiya. Tatkala mereka orang-orang maksiat, orang-orang kafir dilempar kepada neraka. Alam ya'tikum nadir. Apakah dahulu pernah mereka diberikan peringatan? Mungkin ibu-ibu yang ada di kajian As-Sabik melihat tetangganya, melihat saudaranya berbuat maksiat, dan kita membiarkan karena takut dengan cemoohan. Ya. Dari orang-orang suka dipanggil sok soleh, sok alim, sok soa dan sebagainya. Akhirnya kita mundur, ya, untuk mengingatkan orang. Jangan sampai kita ternyata banyak begitu amal soleh, tapi kita masuk neraka. Gara-gara kita diam, membiarkan saudara kita, keluarga kita, tetangga kita terjerumus kepada kemaksiatan. Alam ya'tikum nadir. Cik anjeun baheula teh pernah teu nalika masuk deuk asupkeun kana ka aya nu ngabejaan teh kunaon anjeun bet musyrik, kunaon anjeun bet ingkar ka Allah, kunaon anjeun bet maksiat kepada Allah. Alam ya'tikum nadir, aya nu ngabejaan teu? Kumaha jawab ahli neraka? Qalu bala qad ja'ana nadir. Enggih. Rumasa Gusti abdi teh baheula teh aya nu ngabejaan si ibu anu si anu. Tapi abdina we nu bedegong, Pak taropu bidambi. Mereka menyadari akan dosa-dosanya. Pak taropu bidambi pasuh qali ashabis. Abdi sadar rumasa jadi jelema penghuni neraka sakon auzubillah min dzalik. Kajain As-Sabik rahimakumullah. Kenapa? Orang yang dirahmati oleh Allah, satu orang yang muruna bil ma'ruf, yang kedua wa yanhauna 'anil munkar. Maka kenapa tabligh menjadikan sifat kepada Rasulullah? Bukan orang mukmin yang sempurna jikalau kita hanya diam melihat kemungkaran di depan mata kita. Rubahlah kemungkaran itu dengan cara yang paling lemah. Kita menanamkan kebencian dan memohon kepada Allah. Ya Allah, sadarkan mereka untuk tidak berbuat dosa, ya Allah. Yang kedua apa? Yang ketiga, wa yuqimunas shalah. Siapa orang yang akan dirahmati oleh Allah? Wa yuqimunas shalah. Wa yuqimu, bukan wa yaf'alu di ayat ini.
bukan orang yang mengerjakan sholat, tapi wa yuqimunas sholah, orang-orang yang mendirikan sholat. Mendirikan sholat. Kalau bahasa mendirikan, bagaimana kita mendirikan sebuah bangunan? Diawali dengan pondasi yang begitu kuat, tiang-tiang dan seterusnya. Bagaimana mendirikan? Maka kenapa? As-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Paman aqomaha faqad aqomadin, wa man taroka faqad hadamadin. Orang yang mendirikan sholat, hakikatnya mendirikan agama. Orang yang meninggalkan sholat, hakikatnya sedang menghancurkan agamanya. Tapi kenapa orang yang sholat dipandang tidak sholat? Tidak sedikit orang yang sholat tapi tidak dipandang sholat oleh Allah. Maka na sholatum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah padukul azab. Tidak. Sholat mereka di sekitar Masjidil Haram hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah. Kenapa orang yang sholat hanya dipandang sebagai siulan dan tepuk tangan? Fawailul lil musallin. Neraka ke jelema-jelema nu salat alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang tidak sadar, orang yang tidak mendirikan, bukan tidak pernah salat, tapi tidak mendirikan salat. Artinya apa? Setiap salat yang dilakukan tidak menjadikan ruh asar yang jelas di dalam sebuah kehidupannya. Bagaimana orang yang mendirikan salat? Sahabat kajian As-Sabiq. Ya. Orang yang mendirikan salat bagaimana? Jelas ada nilai satu asar. Bukan hanya sholat bacaannya saja. Dibenahi bacaannya bagus. Ruku sujudnya bagus. Tapi coba lihat. Setelah sholatnya. Tadi dalam Al-Quran surat Al-Ma'un yang sering kita baca. Fawailul lil musallin. Kecelakaan bagi orang yang sholat. Alladzina hum an sholat. An sholatin an. Kata-kata santi itu an itu artinya tina. Setelah. Dipandang husu dan tidak husu sholat seorang itu bukan ke waktu sholatnya saja, tapi kita lihat setelah sholatnya. Maka kenapa sholat itu bakal menjadi benteng tanha anil fasai wal munkar? Kenapa sholat cerewet anger kasalaki? Mata bahasa Sunda STMJ sholat terus maksiat jalan. Subhanallah, peda usum lockdown tidak beli baju, akhirnya ke suami marah-marah dan sebagainya. Dengan berbagai hal. Mungkinkah kita termasuk orang yang akan diancam dengan sholatnya? Nauzubillah min dzalik. Coba muhasabah. Ada tidak pengaruh sholat di dalam diri keluarga? Harus ada perbedaan yang jelas. Kita setelah sholat lohor, asar, terus ada perbedaan. Kita sudah puasa 15 hari. Apa yang kita rasakan? Atau mungkin saja biasa saja. Tidak ada pengaruh yang jelas setelah 15 hari. Sama seperti dulu. Tidak ada perubahan yang jelas. Dalam diri kita, keluarga, masyarakat. Sementara sholat akan merubah tatanan dirinya, keluarganya, masyarakatnya. Maka kenapa tadi? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat akan membentengi diri. Bahkan bukan fahsya dan munkar. Masalakakum bisakor. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka tidak mendirikan sholat. Bahkan neraka yang begitu dahsyatnya akan terbentengi dengan sebuah sholat. Tapi mana? Orang yang mendirikan bukan hanya melaksanakan saja. Artinya apa? Tadi harus ada asar yang jelas dalam setiap sholatnya. Minimal kita mampu menghindar dari berbagai bentuk kemaksiatan. Kita lebih baik dan lebih tawadu kepada Allah dan Rasulnya. Ada sebuah perubahan kita terhadap syariat Allah. Itulah yang disebut minimal sholat yang akan melahirkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuqimuna sholah. Wa yu'tuna zakah. Dan orang-orang yang mengeluarkan zakat. Jikalau kita sholat terus tapi zakat tidak. Ya, infak tidak, sedekah tidak. Jangan harap kita mendapatkan rahmat Allah. Kemarin sudah begitu jelas dibahas. Zakat dan infak merupakan satu wasilah kurubatin indallah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Mengukur kualitas seseorang bukan dari ibadahnya, bukan dari hajinya, bukan dari sholatnya. Tapi dari sebuah pengorbanan hartanya. Maka coba hari ini. Kalau kita memang ingin menjadikan orang yang dirahmati oleh Allah, sejauh mana pengorbanan yang kita lakukan coba? Infak kita, sedekah kita. Bagaimana pengorbanan Utsman bin Affan? Bagaimana pengorbanan Abdurrahman bin Auf? Bagaimana pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Kenapa? Sebab itu salah satu ciri orang yang akan dirahmati oleh Allah adalah orang-orang yang menunaikan zakat. Wa yuti'unallaha wa rasulah.
Dan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wa yuti'un Allah. Artinya apa? Orang yang akan diberikan rahmat Allah itu adalah orang-orang yang senantiasa taat dan tunduk kepada aturan Allah. Orang-orang yang senantiasa taat. Kata lain adalah hayatuna kulluha ibadatun. Jadikan setiap kehidupan itu bernilai amal soleh. Dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali. Sebab di dalam Islam itu tidak ada satu aktivitas yang tidak beramal soleh. Makannya jelas ada perintahnya, makan, berpakaian, tidur, aktivitas, muamalah, munakat. Terus diri kita adalah dilingkari dengan amal soleh. Wa yuti'un Allah. Makan kita karena ketaatan diri. Tidur kita karena ketaatan diri kita kepada Allah. Puasa kita, segala aktivitas awali didasari dengan ketaatan. Makan, memakan, tapi tidak taat kepada Allah. Bukan pada Allah kulu wasrobu. Wala tusrifu, makan dan janganlah berlebihan. Wah, bulan Ramadan karena lapar dikumpul-kumpul kan. Semua ibu-ibu mah timiti karedok, luncak, karedok segala dikumpulkan. Begitu maghrib cul dipelongung. Janganlah kamu mengambil, memasak sesuatu yang kamu tidak akan makan. Kamu ayana makan musim, banyak orang yang milaraan rek makan. Foto lagian status di Facebook, status di WA, dibikin di grup mana, disebarkan di grup-grup dosa. Di dalam Islam jelas, milaraan itu subhanallah. Tahu milaraan bu ya? Di milaraan teh, pan Rasul menyayur daging, sing seueur caina meh kabagi. Urang manghaja ayeuna mah subhanallah. Di Facebook disebarkan deh ya Allah. Jangan seperti itu ya. Kenapa? Makan kita mungkin salah satunya orang yang tidak sesuai taat kepada Allah. Kita makan tapi secara berdiri. Kita minum berdiri. Jikalau kita tidur, kita makan, apapun aktivitas kita tidak sesuai dengan syariat Allah, jangan harap kita akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, siapa orang yang akan mendapat rahmat Allah? Yang terakhir adalah wa yuti'unallaha wa rasulah, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itulah orang-orang yang dirahmati. Ulaika sayarham. Mereka itulah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah maha gagah dan maha bijaksana. Kajian As-Sabiq rahimakumullah. Yuk kita sama-sama muhasabah. Di dalam Quran surat At-Taubah, surat 9 ayat 71. Apakah kita ada di dalam diri kita bahwa kita akan termasuk orang yang dirahmati oleh Allah? Atau sebaliknya? Orang yang akan mendapatkan benduna Allah, godobna Allah, marahnya Allah. Karena tidak ada sesuai dengan tadi. Satu, kita simpulkan, siapa orang yang akan mendapat rahmat Allah? Satu, orang yang senantiasa mau bahu-membahu. Kata adalah gotong royong. Ya. Yang kedua adalah orang yang senantiasa mau menyuruh berbuat baik kepada setiap manusia. Yang ketiga, wa yanhauna 'anil munkar, orang yang senantiasa mampu menahan dirinya dari kemungkaran keluarga dan tetangganya. Yang keempat, wa yuqimunas shalah, orang yang senantiasa mendirikan salat. Wa yu'tunaz zakah, yang kelima, dan orang yang menunaikan zakat. Dan yang keenam, wa yuti'unallaha wa rasulah, orang yang senantiasa kehidupannya dijadikan ketaatan diri kita kepada Allah dan Rasulnya. Artinya bahwa tadi taat itu bukan sholat puasa saja, tapi segala bentuk aktivitas dasari ku keimanan, dasari dengan contoh dan uswah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan ini, dan kita senantiasa dibimbing dan dimampukan oleh Allah untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kita semua disampaikan oleh Allah sampai sempurna menunaikan ibadah saum. Yuk kita sama-sama untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah tu'minuna bi liqa'ika wa tardu bi qadaika wa taqna'u bi ataik. Allahumma rabbana amana bima anzalta wa tabana rasulah faktubna ma'as syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadzaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.